Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Yolanda dengan NPM 211506103 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer B. Pada video kali ini, saya akan mendokumentasikan terkait dengan tugas percobaan 1 yang berjudul Basic Switch and Device Configuration. Nah, jadi sebelumnya di sini terdapat sebuah modul yang dimana modul ini merupakan perintah untuk kita membuat topologinya. Jadi di sini sebelum kita membuat topologi, perangkat yang digunakan yaitu ada dua switch dengan tipe 2960, kemudian ada dua PTS dan menggunakan kabel kontrol. Nah, di sini perintah awal kita diminta untuk menghidupkan device dan menyambungkan switch dan PC-nya. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu topologinya. Di sini kita menggunakan dua switch tadinya, yaitu dengan tipe 2960 sebanyak 2 buah. Kemudian menggunakan PC juga 2 buah. Kemudian sebelum itu di sini saya akan mengubah terlebih dahulu nama dari setiap perangkatnya. Di sini switch-nya akan saya ubah menjadi S1 dan yang satunya saya akan ubah menjadi S2. Kemudian di sini PC-nya akan saya ubah menjadi PC A dan yang satunya saya ubah menjadi PC B. Setelah itu di sini saya akan sambungkan dengan menggunakan kabel kontrol yaitu copper stripe. Di PC A kita menggunakan kontrol fast enter 0, ke switch satunya yaitu fast internet 6. Nah, kemudian masih menggunakan kabel yang sama yaitu copper stripe, kita sambungkan dari switch 1 ke switch 2 dengan menyambungkannya ke fast internet 01 dan fast internet 01 juga. Kemudian dari PCB kita sambungkan di fast internet 0 ke switch 2 yaitu fast internet 18. Nah, setelah tersambung di sini dapat kita lihat kabel konsolnya yang kita sambungkan yang bagian titik-titik ini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi PC-nya, yaitu di sini sudah ada IP address dan subnet mask-nya. Kita akan konfigurasikan dengan cara kita klik PC A. Kemudian kita masuk ke pengaturan desktop, kemudian kita klik IP configuration, dan kita masukkan IP dari PCA yang ini. Nah, kita masukkan di bagian ini, yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian di bagian subnet mask-nya ini akan terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini kita konfigurasi bagian PCB-nya dengan memasukkan IP address-nya, yaitu dengan cara kita pilih desktop, IP configuration, dan kita masukkan bagian IP address-nya yang ini. 192.168.1.11. Dan secara otomatis subnet mask-nya juga akan terisi seperti di layar. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk melihat info dari konfigurasinya, yaitu dengan mengklik command prompt. Di sini kita tuliskan if config. Kita akan melihat seluruh informasinya yaitu /a. Nah, di sini dapat kita lihat seluruh informasi dari PCB sudah tampil pada layar command prompt-nya. Nah, di sini IP address-nya dan subnet mask-nya juga sudah sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian di sini saya akan mencoba PCB ke PCA. Nah, di sini dengan cara kita tuliskan ping,
Kemudian kita masukkan IP address dari PCA-nya, yaitu 192.168.1.1. Nah, kemudian PCB ini sedang melakukan ping ke PCA. Nah, dapat kita lihat di sini sudah berhasil dan tidak ada loss-nya juga. Dan selanjutnya di sini kita akan coba melakukan ping, melihat informasi dari PCA-nya dengan cara if config all seperti tadi. Nah, di sini juga sudah ditampilkan semua informasi dari PCA-nya, mulai dari connection track DNS dan lain sebagainya. Kemudian sini saya akan coba pingkan ke PCB dengan cara seperti tadi, yaitu ping, kita masukkan IP address dari PCB-nya yaitu 192.168.1.1. Dan secara otomatis PCA akan melakukan ping ke PCB, dan di sini dapat kita lihat berhasil, tidak ada loss-nya juga. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi switch-nya dengan cara di sini kita akan klik switch-nya, kemudian kita masuk ke pengaturan CLI. Nah, di sini kita enterkan saja. Di sini kita masih berada di pengaturan user-nya. Kemudian kita akan masuk ke privilege access-nya dengan cara kita tuliskan enable. Nah, setelah masuk, kita akan masuk ke pengaturan konfigurasi globalnya dengan kita tuliskan configuration. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke konfigurasi globalnya yaitu di sini switch config. Kemudian kita akan mengubah nama dari switch-nya ini menjadi S1 dengan cara host name. Ini kita ubah menjadi S1. Nah, di sini dapat kita lihat kita sudah berhasil mengubah nama dari switch menjadi S1. Kemudian di sini saya akan menuliskan no IP address no IP domain lookup. Nah, ini digunakan untuk mencegah identifikasi dari kesalahan dalam memasukkan perintah-perintah yang ada. Kemudian kita akan masuk ke pengaturan konfigurasi kata sandi dengan masuk ke enable secret pass. Nah, kemudian kita akan tuliskan line console no. Setelah kita masuk ke konfigurasi lainnya, kita tuliskan password yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara password, ubah passwordnya menjadi jarcom. Nah, di sini dapat kita lihat selanjutnya kita lakukan login. Login, kita exit. Nah, setelah exit, kita sudah berhasil melakukan pergantian passwordnya, yaitu menjadi jarcom. Kemudian di sini saya akan masuk ke interface VLAN 1. Nah, ini kita masuk ke konfigurasi antarmuka VLAN 1-nya. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian kita tuliskan, kita masukkan IP address. Kita tuliskan IP address dari S1-nya ini atau switch 1-nya ini, yaitu ini 192.168.1.1. Kemudian tidak lupa kita masukkan subnet masknya juga, yaitu 255, 255, 255. Setelah kita masukkan IP address, selanjutnya kita masuk ke pengaturan mengaktifkan antarmukanya
atau mengaktifkan VLAN satunya, yaitu dengan cara no shutdown. Nah, setelah berhasil, kita akan masuk ke pengaturan banner MOTD. Oke, saya kopikan terlebih dahulu. Kemudian kita enter dan kemudian kita klik exit. Nah, setelah itu kita akan coba simpan semua perintah yang telah kita masukkan tadi, yaitu dengan cara copy running config startup config. Nah, di sini kita sudah berhasil menyimpan semua perintah yang tadi. Selanjutnya di sini saya akan melihat informasi dari konfigurasinya, yaitu dengan cara show running config. Nah, di sini semua informasi dari switch satunya telah ditampilkan, mulai dari interface-nya, kemudian ada juga interface Giga Internet, interface VLAN-nya, ini tadi yang kita masukkan, IP address ini, kemudian juga perintah banner mode, MOTD, kemudian di sini line console-nya juga sudah ada, password-nya yaitu jarcom, kemudian ada perintah login. Dan selanjutnya di sini saya akan melihat versi dari switch-nya, yaitu dengan cara show version. Nah, ini versi dari switch-nya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan tampilkan informasi tentang interface-nya dengan cara show IP interface div. Nah, di sini dapat kita lihat informasi dari setiap interface-nya. Di sini yang hidup atau statusnya up, yaitu ada tes internet 01 dan tes internet 06. Nah, di sini tadi kita sudah melakukan konfigurasi ke switch 1 dan itu berhasil. Kita dapat lihat dari tes internet 06-nya ini up. Jika up artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi. Jika down berarti kita belum berhasil melakukan konfigurasi. Dan sini dapat kita lihat VLAN satunya juga sudah muncul, yaitu IP address-nya 192.168.1.1 dan statusnya juga up. Oke, di switch satunya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama seperti yang tadi di switch 2-nya dengan cara kita klik switch-nya, kemudian kita masuk ke CLI, kemudian kita enterkan saja, kemudian kita klik enable seperti tadi, kemudian kita masuk ke konfigurasi globalnya dengan cara nah, kita sudah masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian di sini saya akan ubah namanya switch ini menjadi S2 dengan cara M S2. Selanjutnya di sini kita sudah berhasil mengubahnya menjadi S2. Kita lakukan pencegahan terjadinya identifikasi oleh Cisco-nya dengan cara no IP domain lookup. Kemudian selanjutnya di sini kita akan masuk ke pengaturan untuk mengubah kata sandinya, yaitu dengan cara enable secret class. Kemudian kita masuk ke line console.
Dan kemudian selanjutnya kita tuliskan passwordnya. Passwordnya akan sama, saya buat menjadi jarcom. Kemudian setelah itu kita login, kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita akan masuk ke konfigurasi antarmuka dari VLAN 1, yaitu interface VLAN 1. Kemudian kita masukkan IP address dari S2. Terus 192.168.1.2 spasi subnet selanjutnya tidak lupa 5.255.255. Selanjutnya kita akan mengaktifkan interface-nya, yaitu dengan cara no shutdown. Nah, setelah berhasil, kita akan masuk ke perintah banner MOTD. Setelah itu kita exit. Setelah berhasil, kita akan menyimpan perintah tadi dengan cara tadi copy running config start up config. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita akan coba lihat informasi dari switch 2-nya, yaitu dengan cara show running config. Nah, di sini sama seperti tadi, semua informasi dari switch 2-nya akan ditampilkan. Oke, ini kita akan coba lihat informasi dari switch 2-nya. Ini tadi kita sudah mengubah hostname-nya menjadi S2. Kemudian di sini interface-nya sudah kita masukkan IP address-nya. Kemudian di sini juga ada perintah untuk menambahkan banner MOTD-nya. Kemudian password-nya juga yaitu jarcom. Dan selanjutnya di sini saya akan coba melihat versi dari switch 2-nya dengan cara show version. Nah, sini juga versi switch-nya sudah ditampilkan. Dan di sini saya akan menampilkan informasi dari interface-nya dengan cara show IP interface. Nah, di sini sudah ditampilkan. Di sini yang aktif yaitu Fast Internet 01. Nah, di sini statusnya up, dan kemudian yang statusnya up lagi yaitu di Fast Internet 18. Nah, berarti konfigurasi kita ke switch 2-nya ini sudah berhasil. Dapat dilihat di statusnya itu up. Kemudian di sini ada VLAN 1-nya yaitu dengan IP address 192.168.1.2, dan kemudian statusnya yaitu up juga. Oke. Selanjutnya di sini saya akan coba untuk melakukan ping ke aku melakukan ping dari PCA ke switch 1. Kita coba dan tuliskan ping, dan kita masukkan IP address dari switch 1-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, ini kita sedang melakukan ping-nya, dan di sini terdapat
satu loss, dan kemudian kita akan coba lagi pingkan 168 1. Nah, di sini dapat kita lihat loss-nya tidak ada. Nah, penyebab dari yang pertama ini ada loss adalah di mana perangkatnya ini sedang mencari arah atau jalur di mana dia dapat mengirimkan datanya ke switch satunya. Dan setelah kita lakukan yang kedua, dia berhasil atau tidak ada loss. Kemudian kita akan coba pingkan ke switch 2-nya dengan cara seperti yang sama tadi, ping 192 168.1.2. Nah, di sini dia sedang melakukan request timeout-nya, dan di sini terjadi loss juga. Kan kita coba lagi ping ke switch 2-nya 168.1. Dan dapat kita lihat setelah kita melakukan ping yang kedua kali tidak ada loss-nya. Ini sama halnya dengan yang pertama tadi yang kita lakukan ping ke switch satunya. Dia sedang mencari cara atau mencari jalan untuk bisa sampai ke switch satunya. Oke, selanjutnya di sini akan kita coba di PCB-nya apakah berhasil. Kita akan coba pingkan dari PCB ke switch 1 dengan cara ping dan masukkan IP address 192.168.1. Ping 192.168.1. Dia sedang melakukan ping. Nah, di sini terjadi loss lagi. Kita coba yang kedua kali 192.168.1. Dan ping yang kedua ini kita lihat dia berhasil. Kemudian kita coba ping dari PCB ke switch 2. Cara ping dan masukkan IP address-nya. 8.1.2. Di sini dapat kita lihat ada loss-nya juga. Kita akan coba sekali lagi 192.168.1. Dan dapat kita lihat ping dari PCB ke switch 2 sudah berhasil. Jadi artinya konfigurasi kita telah berhasil. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjawab dua pertanyaan dari modulnya. Di sini dia bertanya bahwa mengapa dari beberapa port flash internet itu mengalami up dan down. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, seperti yang digambar tadi, di sini ada up dan down bagian statusnya. Nah, ini terjadi karena artinya apabila statusnya up, artinya kita telah berhasil melakukan konfigurasi ke interface dari switch-nya. Kemudian di sini statusnya down, berarti kita belum melakukan konfigurasi ke switch-nya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan, what could prevent anything from being sent between the BTS? Nah, yang menyebabkan pengiriman ping ini terhambat atau kendala adalah yaitu bisa jadi masalah jaringannya yang kurang bagus, kemudian salah memasukkan IP-nya pada PCA dan PCB-nya, dan kemudian kemungkinan terjadi kendala ping itu juga ada beberapa perangkat yang Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.